Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Arisnani Widianingsih, MBA PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya, yang telah memberikan arahan dan masukan pada pengerjaan tesis saya. Kemudian, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengalaman merek dan kesediaan konsumen untuk membayar harga premium pada produk Ginger Snap, peran mediasi kredibilitas merek, dan keunikan yang dipersepsikan. Untuk latar belakangnya, saat ini, sektor ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi alternatif baru yang berkembang pesat dengan kontribusi sebesar 7,29% terhadap pendapatan pada tahun 2019. Subsektor ekonomi kreatif sendiri memiliki 17 subsektor, di mana 3 subsektor ekonomi kreatif penyumbang paling besar untuk PDB ekonomi Indonesia dari subsektor kuliner 75%, kemudian subsektor fashion 18%, dan subsektor kria sebesar 15%. Hal ini menunjukkan peluang pasar industri fashion di Indonesia masih positif, yang berdampak pada pendapatan pasar pakaian di Indonesia yang diproyeksikan bertumbuh secara signifikan pada semua segmen pada tahun 2029 menurut data Statista tahun 2024. Menurut data Statista juga, pasar pakaian anak di Indonesia diproyeksikan menghasilkan pendapatan sebesar US dollar 4,67 miliar dengan tingkat CAGR periode 2024 hingga 2029 sebesar 3,36%, di mana tahun 2029 dapat menjual sebanyak 780,5 juta potong pakaian. Hal ini mendorong munculnya merek-merek pakaian anak Indonesia di pasar pakaian anak Indonesia, baik merek internasional ataupun lokal, di mana Ginger Snap merupakan salah satu merek pakaian anak yang ada di pasar pakaian anak Indonesia yang berasal dari Filipina, di mana pada saat ini di Indonesia telah memiliki 18 toko offline dan juga 3 toko di marketplace di Shopee, Tokopedia, dan Zalora. Ginger Snap sendiri menyediakan produk untuk pakaian anak perempuan dan laki-laki dari usia 4 hingga 14 tahun dan balita dari usia 6 hingga 24 bulan. Ginger Snap memiliki positioning yang merupakan merek pakaian anak premium yang menawarkan produk eksklusif dengan desain yang unik dan kualitas yang tinggi. Ginger Snap memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan merek-merek pakaian anak lainnya yang ada di pasar pakaian anak Indonesia. Dapat dilihat pada grafik perbandingan harga anak laki-laki dan perbandingan harga pakaian anak perempuan. Terutama jika dibandingkan dengan merek Zara Kids yang memiliki positioning yang sama, di mana produk Ginger Snap memiliki harga produk rata-rata lebih mahal 37% untuk pakaian anak laki-laki dan lebih mahal 29% untuk pakaian anak perempuan. Di mana hal ini mendorong Ginger Snap untuk selalu berusaha menciptakan pengalaman merek yang positif kepada setiap konsumen, di mana menurut Brakus et al., pengalaman merek yang dapat mempengaruhi dua hal, yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan merek, baik mempengaruhi langsung ataupun tidak langsung, di mana NPS survei digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui pengalaman merek yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian, menurut Brakus juga, pengalaman merek mencakup respon internal konsumen yang terdiri atas dimensi sensorik, afektif, kognitif, dan perilaku yang dibangkitkan oleh stimulus terkait merek, seperti desain produk, lingkungan toko, komunikasi merek, di mana dapat dilihat hasil NPS survei yang dapat menggambarkan dari pengalaman merek dari berbagai aspek atau di berbagai dimensi, di mana dimensi sensorik ditunjukkan dari 63% konsumen menyukai desain produk, kemudian dimensi afektif ditunjukkan dari tingginya kecenderungan untuk merekomendasikan Ginger Snap terlihat dari skor NPS yang tinggi, menunjukkan konsumen memiliki emosi yang positif seperti kepuasan dan rasa bangga terhadap merek Ginger Snap. Kemudian dimensi kognitif tercermin dari 27% menyukai kualitas produk, menandakan adanya evaluasi rasional terhadap keunggulan produk Ginger Snap. Kemudian dimensi perilaku ditunjukkan dari konsumen menyukai pengalaman belanja yang positif, di mana menyukai pilihan produk yang beragam, kemudian pelayanan staf yang ramah. Di sini memperkuat keterlibatan konsumen secara fisik dan interaksional. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terbuka terhadap 3 konsumen untuk memperkuat pemahaman tentang pengalaman merek yang dirasakan konsumen. Maka berdasarkan hasil NPS dan wawancara konsumen, konsumen Ginger Snap merasakan pengalaman yang positif melalui desain produk dan juga kualitas, di mana mendorong kesediaan konsumen untuk membayar harga lebih premium.
di mana kualitas produk ini menunjukkan kredibilitas merek Ginger Snap. Menurut Dwi Fedi et al. Tahun 2018, kredibilitas merek tercipta adanya penilaian berdasarkan pengalaman yang dialami konsumen ketika membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian, desain produk menjadi keunikan yang dipersepsikan merek Ginger Snap, di mana dari data bestseller collection Ginger Snap, produk-produk yang menjadi bestseller memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi memiliki model yang lebih unik dibandingkan model-model lainnya. Di mana menurut Charpenter et al. Tahun 1994, aspek keunikan dari sebuah merek dapat mempengaruhi preferensi dan kesediaan konsumen dengan harga yang lebih mahal untuk sebuah merek. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, konsumen ginger snap merasakan pengalaman merek yang positif melalui desain produk dan juga kualitas yang diberikan. Akan tetapi, hal ini tidak tercermin pada performa ginger snap, di mana kenaikan harga rata-rata produk yang dibeli konsumen (ESP) diikuti juga oleh penurunan jumlah rata-rata produk yang dibeli konsumen pada setiap transaksi atau ETU. Dapat dilihat pada grafik dari 2021 hingga 2024 ada kenaikan ASP dan juga penurunan ETU. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengalaman merek, kredibilitas merek, dan keunikan yang dipersepsikan pada kesediaan konsumen untuk membeli harga premium. Maka dari itu, pertanyaan dan tujuan penelitian untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut. Maka untuk landasan teori, pengalaman merek menggunakan teori Brackus et al. Tahun 2009, kemudian kredibilitas merek menggunakan teori Erdem and Sweat tahun 2004, kemudian keunikan yang dipersepsikan menggunakan teori Keller 2011, kemudian Nettemeyer et al. Tahun 2004. Kemudian kesediaan membayar harga premium menggunakan teori Klein dan Lever tahun 1981 dan kemudian Nettemeyer et al. Tahun 2004. Kemudian, untuk penelitian ini sendiri merupakan replikasi penelitian dari Dwi Fedi et al. Tahun 2018 dengan kerangka kerja penelitian sebagai berikut. Kemudian, terdapat 7 hipotesis, yaitu sebagai berikut. Kemudian, untuk metode penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer, di mana sampelnya adalah responden yang mengetahui merek Ginger Snap dan pernah melakukan interaksi dengan merek Ginger Snap baik offline atau membuka profil Ginger Snap di marketplace atau sosial media dengan usia minimal 18 tahun melalui proposi sampling. Minimal 350 responden, di mana skala penilaian kuesioner menggunakan skala Likert, di mana untuk metode dan analisis data menggunakan SAMPLS yang menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0 dengan melakukan 3 uji, yaitu uji outer model, uji inner model, dan juga uji hipotesis. Kemudian periode kuesioner disebar dari 15 Mei hingga 15 Juni menggunakan Google Form yang disebarkan via WhatsApp, Instagram, platform Populix, dan Kudata. Dari 409 responden yang hanya memenuhi kriteria sebanyak 350 responden. Kemudian, mayoritas responden merupakan responden yang berinteraksi di bawah 3 bulan dengan merek Ginger Snap sebesar 41% dan 75% telah membeli produk Ginger Snap. Kemudian untuk profil responden, mayoritas responden per kategori atau per karakteristik didominasi oleh perempuan sebesar 66%, usia 26 sampai 35 tahun sebesar 41%, Jabodetabek sebesar 52%, pegawai PNS TNI Polri dan BUMN sebesar 35%, dan untuk pengeluaran dari rentang 5 sampai 7,5 juta sebesar 31%. Nah, kemudian analisis deskripsi statistik dilakukan untuk mengetahui persepsi terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian, di mana secara keseluruhan semua variabel memiliki rata-rata dengan kategori baik, di mana variabel kredibilitas merek dan keunikan dipersepsikan memiliki nilai rata-rata paling tinggi, kemudian variabel kesediaan membayar harga premium memiliki rata-rata paling rendah. Kemudian analisis pengukuran model atau uji outer model dapat dilihat dari uji validitas konvergen dari dua nilai, yaitu outer loading dan AVE, di mana nilai outer loading dinyatakan valid jika lebih besar dari 0,5 dan idealnya lebih besar dari 0,7. Dan untuk nilai AVE sendiri dinyatakan valid jika mempunyai nilai lebih besar dari 0,5. Dapat dilihat data penelitian ini dapat dikatakan valid karena telah memenuhi kriteria.
Kemudian, untuk uji validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai Fornalaker yang dapat dikatakan valid jika nilai akar kuadrat APE dari suatu variabel harus lebih besar daripada korelasi antar variabelnya. Kemudian nilai HTMT dapat dikatakan valid jika memiliki nilai lebih kecil dari 0,90. Maka dapat dilihat data penelitian ini dapat dikatakan valid karena telah memenuhi kriteria. Kemudian, uji validitas determinan juga dapat dilihat dari nilai crosscoding yang dapat dikatakan valid jika suatu indikator harus memiliki nilai tertinggi pada variabel yang diharapkan dari variabel lainnya. Dapat dilihat, data penelitian ini juga memenuhi kriteria untuk nilai crosscoding sehingga dapat dinyatakan valid. Kemudian, uji reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,7 dan composite reliability lebih besar dari 0,8. Maka data penelitian memenuhi kriteria sehingga dapat dinyatakan reliable. Kemudian untuk analisis struktural model atau uji inner model dilihat dari nilai R-square yang menunjukkan setiap variabel eksogen, pengalaman merek, kredibilitas merek, dan keunikan yang dipersepsikan dapat menjelaskan variabel kesediaan membayar harga premium sebesar 49,1%. Kemudian untuk uji model fit, suatu model dinyatakan memiliki kesesuaian yang baik apabila nilai SRMR di bawah ambang batas 0,08. Nilai SRFR pada penelitian ini yaitu 0,055 di mana memenuhi syarat sehingga menyatakan model mampu merepresentasikan data dengan baik. Kemudian pengujian terakhir yaitu pengujian hipotesis di mana pada penelitian ini dimasukkan 3 variabel kontrol yaitu keakraban merek, keterlibatan kategori produk, konsistensi citra. Sehingga pengujian hipotesis dilakukan pada dua model yaitu pengujian hipotesis dengan variabel kontrol dan pengujian hipotesis tanpa variabel kontrol. Untuk hasil pengujian hipotesis dengan variabel kontrol, untuk hasil uji pengaruh langsungnya dari hipotesis 1 didukung, hipotesis 2 didukung, hipotesis 3 didukung, hipotesis 4 tidak didukung, hipotesis 6 didukung, dan untuk hasil uji pengaruh tidak langsung atau mediasi, hipotesis 5 tidak didukung, dan hipotesis 7 didukung. Kemudian, untuk hasil pengujian hipotesis tanpa variabel kontrol, dapat dilihat hasilnya sama dengan sebelumnya, tetapi terjadi perubahan signifikansi pada hipotesis 4 dan hipotesis 5. Maka dari itu pembahasan hipotesisnya, untuk hipotesis pertama, diterima pengalaman merek yang positif mendorong konsumen untuk lebih bersedia membayar harga premium demi mempertahankan pengalaman yang diperoleh. Kemudian hipotesis kedua diterima, di mana pengalaman merek yang diterima konsumen mendorong terbentuknya kredibilitas merek yang baik di mata konsumen. Hipotesis tiga diterima, di mana pengalaman yang positif terhadap merek menyediakan Konsumen cenderung mengasosiasikan merek dengan keunikan yang membedakan sehingga meningkatkan kecenderungan mereka untuk memilih merek tersebut dibandingkan kompetitor. Untuk hipotesis 4 dan 5 ditolak di mana kredibilitas merek yang tinggi dalam pembelian produk pakaian anak terutama dalam pasar yang kompetitif dan transparan secara informasi justru dapat menurunkan kesediaan membayar harga premium atau fenomena negatif price premium di mana konsumen cenderung mengasosiasikan kredibilitas merek tinggi dengan keadilan harga serta lebih fokus pada atribut fungsional seperti desain. Kemudian, tanpa diferensiasi emosional atau persepsi konsumen keunikan yang kuat, kredibilitas justru memicu perbandingan harga antar merek yang sama-sama dianggap terpercaya sehingga melemahkan efek premium pricing yang diharapkan. Jenis mediasi hipotesis kelima yaitu competitive partial mediation. Kemudian untuk hipotesis ke-6 dan hipotesis ke-7 diterima di mana semakin unik ciri khas yang dimiliki sebuah merek, maka mendorong kesediaan konsumen untuk membayar harga lebih mahal semakin kuat. Di mana jenis mediasi pada hipotesis ke-7 yaitu complementary partial mediation. Untuk pembahasan variabel kontrol, di mana uji hipotesis dengan variabel kontrol menunjukkan perubahan signifikasi pengaruh kredibilitas merek terhadap kesediaan membayar harga premium dari tidak signifikan menjadi signifikan. Kemudian dari ketiga variabel kontrol yang memiliki pengaruh signifikan pada kesediaan membayar harga premium yaitu hanya kredit keagraban merek dan konsistensi citra. Kemudian, kesimpulan dan implikasi manajerial untuk penelitian ini, yang pertama, penguatan pengalaman merek. Karena seperti yang telah terbukti, pengalaman merek memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kesediaan membayar harga premium, akan tetapi saat ini persepsinya masih rendah, terutama pada dimensi emosional. Maka yang dapat dilakukan manajerial, perbaikan dan penguatan pengalaman belanja offline dan online menggunakan visual yang lebih kuat, penguatan storytelling untuk meningkatkan ikatan emosi konsumen yang lebih tinggi, kemudian penciptaan customer engagement event. Kemudian yang kedua adalah reposisi komunikasi
kredibilitas merek Ginger Snap, di mana konsumen saat ini memiliki persepsi yang baik terhadap kemampuan Ginger Snap dalam memenuhi janjinya yang menyediakan produk dengan kualitas yang baik. Namun hal ini dapat menurunkan kesediaan konsumen untuk membayar harga premium, di mana konsumen berharap Ginger Snap dapat memberikan harga yang lebih kompetitif. Maka dari itu yang dapat dilakukan manajerial mengalihkan fokus kredibilitas fungsional seperti kualitas produk menjadi fokusnya lebih menonjolkan eksklusivitas desain di mana dapat meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa Ginger Snap benar-benar memberikan produk yang premium. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan keunikan yang dipersepsikan di mana persepsi konsumen pada keunikan dipersepsikan sudah baik pada merek Ginger Snap yang dapat meningkatkan kesediaan konsumen untuk membayar harga premium. Maka yang dapat dilakukan di tim Ginger Snap dapat melakukan peluncuran koleksi-koleksi eksklusif seperti limited edition atau collaboration edition. Kemudian penguatan visual dan cerita mengenai produk-produk Ginger Snap agar menonjolkan keunikan dari Ginger Snap itu sendiri. Kemudian yang keempat, optimalkan keakraban merek dan konsistensi citra, di mana manajerial dapat melakukan konsisten dalam melakukan komunikasi visual, logo, warna tone yang konsisten dalam interaksi dengan konsumen sehingga konsumen semakin akrab dengan brand Ginger Snap. Kemudian yang kedua, meningkatkan interaksi dua arah dengan konsumen pada setiap titik distribusi. Untuk keterbatasan penelitian ini, sebagian besar responden usia 18-45 tahun sehingga kurang mencakup usia di atas tersebut sehingga masih terbatas dalam membaca perilaku konsumsi dan pertimbangan pembelian yang berbeda. Kemudian, mayoritas responden itu masih bekerja di sektor formal sehingga di sektor non formal masih terbatas untuk membaca bagaimana konsumen tersebut memiliki daya beli. Kemudian profil pengeluaran responden masih pada rentang 2.500.000 hingga 7.500.000 sehingga ada keterbatasan untuk menjangkau konsumen dengan daya beli yang lebih tinggi di mana diharapkan untuk mengetahui bagaimana daya beli mereka. Sehingga sarannya untuk memperluas responden dari kelompok usia yang lebih tua, kemudian memperluas dari jenis variasi pekerjaan dan kemudian memperluas atau memperbesar proporsi responden untuk pengeluaran di atas 10 juta. Hal ini penting untuk mengetahui apakah adanya perbedaan signifikan dalam persepsi merek dan keputusan pembelian berdasarkan daya beli yang lebih tinggi. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.